Oh, Mas Uno mungkin lupa nge-unmute. Nah, masuk kan soalnya? Masuk, Mas. Oke. Maaf Mas, Mbak, aku grogi Mas. Gila di kantor sendiri malah aku grogi. Santai. Di sini emang galak-galak orangnya. Slow. Makasih Mas ya. Santai. Kalau ada yang marahin lu kasih tahu gua. Oke, siap Mas. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib semuanya. Terima kasih. Mas. Oke, sore. Terima kasih aku udah dikasih kesempatan nih sama teman-teman supaya untuk membawakan Tale of Sinbad di bulan ini. Ini kaget banget sih tiba-tiba ditembak sama Mbak Ade. Mas, bulan ini Tale of Sinbad ya? Ya, ayo dah. Oke, di sini mungkin aku mau bahas sedikit sih ini tentang automation. Tapi kan teman-teman biasanya kalau dari tim tech, apalagi di sini mas-mas yang udah pakar-pakar pasti tahu lah ya soal automation gitu. Biasanya dipakai buat apa gitu kan. Cuman di sini aku mau coba supaya teman-teman yang di luar tim tech atau tim data itu lebih mengenal lagi automation itu apa gitu. Di sini aku makanya kasih judul automation for everyone. QA-nya aku coret. Jadi nggak cuma QA doang, jadi semua bisa. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Ya, namaku belum kenal kan aku soalnya baru sini kan baru sekitar 2 bulan. Namaku Arya Suseno. Biasa dipanggilnya itu Uno, jadi aku selipin nama Uno di tengah. Ya ini fotonya. Itu chat-chatan aku sama Mbak Ade. Terus aku ini manusia non IT yang terjebak di dunia IT ya. Jadi aku bukan lulusan IT ya, bukan lulusan Ilkom atau apapun. Jadi kalau misalnya ada salah-salah ya nggak usah dimaafin. Oke. Aku ada di quality engineer sekarang, undernya Mas JP. Terus aku ada di tim Voyager, under Mas Handoko. Ini logonya tim Voyager. Oke, lanjut perkenalannya. Perkenalan udah. Sekarang sebenarnya kenapa sih aku mau bawain soal automation ini gitu kan? Sebenarnya satu, karena aku bisa cuma ini doang, nggak bisa yang lain gitu. Bayar desain apa aja. Ini sebenarnya aku bawa ini terinspirasi gitu, inspirasi dari sebuah buku sebenarnya. Ini bukunya itu Automate the Boring Stuff with Python. Ini karyanya Abang Al Swigart. Ini aku lupa orang mana sih, yang jelas orang bule sana lah. Ini keren banget, dia juga bikin beberapa package di Python, dia juga emang practitioner di Python juga. Nah, itu aku sempat istilahnya kayak kerennya nih ya, sempat satu panggung, enggak juga sih, sempat satu screen lah di PyCon kemarin. Mungkin teman-teman sini ada yang ikut PyCon 2021, PyCon Indonesia 2021. Itu iya, Mas Didut, iya, anak PyCon. Aku ini ada Abang Alsugat ini nggak tahu nih orang mukanya mana lagi kayak orang ngantuk gitu kan, kayak habis ngapain gitu kan. Ini aku sempat jadi regular speaker juga, nggak tahu tiba-tiba dijadiin speaker tiba-tiba gitu aja. Terus ya dari sini aku jadi makin ngefans sama orang ini. Oh dia bikin buku Automate the Boring Stuff. Jadi kayaknya berarti semua hal, nggak semua sih, beberapa hal itu bisa diotomasi. Ya bisa diotomasi kayaknya itu, nggak mesti lewat Python sih, tapi bisa bahasa lain pun bisa. Dan nggak cuma seorang software programmer atau seorang QA yang gunain ini gitu. Nah, ini aku dapat apa nih, definisi atau apa ya, nggak tahu ya. Kelihatannya sih berat ya, tapi bahasa Inggris aku juga nggak ngerti banget ya bahasa Inggrisnya maksudnya apa. Jadi automation itu apa sih gitu? Ya, automation itu aku titik beratin di sini, ada human input is minimized. Jadi sebuah proses gitu, proses yang berbau teknologi nih gitu, yang di mana di situ tangan manusia itu ya minimize. Jadi misalnya apa ya, kita teman-teman mungkin kalau misalnya di dunia nyata nih ya, pernah masuk kantor yang pintunya kebuka sendiri nggak, kok nggak masuk mall?
Nah, itu sebelum masuk ke automation. Jadi kita ada sensor nih masuk, pintunya kebuka sendiri. Kan nggak pakai jin itu. Itu pakai automation. Tapi bentuknya fisikal gitu. Cuman ada programnya. Gitu. Itu salah satunya automation. Nah, tapi di sini aku mau bahas soal automation yang di lingkup kerja lah, ibaratnya di seputar penggunaan di komputer, di PC, di laptop, atau di mobile kayak gitu. Ini penjelasan automationnya. Tapi aku nggak mau berat-berat kayak gini. Kita bahas yang enteng-enteng, kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Gitu. Jadi sebenarnya automation itu buat software tester apa enggak gitu. Kata Bapak Fulky Firasyan, master saya, soal ini automation Shifu di Sinbad gitu kan. Dan King of the Year 2021 ya kemarin Mas ya. Ini katanya ya enggak dong, bisa buat semuanya gitu kan. Nah, itu buat semuanya tuh kayak gimana dulu nih gitu kan. Yang semuanya tuh lingkupnya apa aja gitu kan. Sebelum aku sini akan dikasih ya yang simple lah, some simple ya, semoga gitu. Ini yang simple-simple aja, automation itu seperti apa. Ini aku ngasih contoh doang. Jadi di sini nggak ada ngoding, aman. Jadi ini bukan Tech Friday. Kalau Tech Friday itu Mas Didit, Mas JP, dan yang lain-lain lah. Ini Tales of Sinbad, jadi contoh-contohnya aja. Paling semoga videonya jalan sih. Nah, ini web automation. Jadi aku titik beratnya, nah di sini ada web automation. Itu ada penjelasannya juga, nih bahasa Inggris juga. Jadi intinya mah browser kita bisa gerak sendiri gitulah. Intinya mah gitu, gampangnya. Kita klik sekali, udah nanti browsernya gerak sendiri. Gerak sendiri itu kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini tadinya aku mau ngasih video ngeloginin Sinbad sih, cuman kayaknya yang next gen aku nggak berani, belum izin juga sama yang lain. Jadi ini contoh aja ya, ini webnya si siapa nih, Makari kalau nggak salah. Aku iseng-iseng. Nah ini totally nggak ada, kursor aku ada di sini ya. Dia jadi gerak sendiri gitu. Kalau misalnya kita ulang dari awal nih ya, ulang dari awal, ini ada skripnya dijalanin gitu. Nah dia bakal membuka webnya, terus ngeloginin sendiri, kayak gitu. Terus login sendiri, terus masuk lagi, masuk jurnal, terus dia melakukan apa yang mau dilakukan gitu. Yang harusnya itu dijalanin sama klik-klik mouse kita atau ngetik-ngetik gitu. Simpelnya enggak simpel sih. Ya, contohnya kayak gini. Ini yang web automation. Terus ini contoh satu ya. Jadi kebayang ya, automation tadi gimana, jadi gerak-gerakin buat keluarin code out. Aduh, maaf Mbak Nurul, Pak Oki. Jangan dipakai buat ini ya, buat absen ya. Bisa sih sebenarnya. Bisa. Ya, antar kita aja ini. Terus ini input data. Misalnya teman-teman ada yang kerjanya di sini, yang kerjanya input data gitu nggak sih? Misalnya banyak datanya, terus di input satu-satu gitu. Itu kalau pakai automation tuh kita tinggal sekali klik, datanya ada di Excel banyak, langsung dia jalanin sendiri, masukin input satu-satu kayak gitu. Tapi kan kalau Sinbad mah nanti ada mas upload ya, jadi aman ya. Nggak satu-satu lagi. Gitu. Ini contoh input data secara otomasi. Jadi teman-teman yang non-tech misalnya butuh nih, misalnya kerjanya butuh input data, misalnya gaji karyawan, nggak tahu ini ada di Talenta ya, atau yang lain-lain gitu, butuh diinput ke dalam form di web. Nah, pakai ini lebih cepat. Bisa bikin buat order di flash sale. Baik. Lanjut. Ini scraping. Scraping itu istilahnya gini, ada data di web nih. Data di apa ya, di tampilan di web nih. Ini kayak di sini aku ada di dalam Google Product. Itu kan ada icon-iconnya. Ceritanya mah ini maaf ya gambarnya agak buram gitu. Ceritanya mah ada icon-iconnya gini mau kita download. Cuman kalau satu-satu lama karena ikonnya banyak. Nah, ini kita cuma sekali ngeklik dia bakal ngedownload sendiri. Sebanyak tuh kan. Semua icon-iconnya bakal di-download gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang butuh mungkin. Nggak cuma gambar doang. Jadi kalau misalnya data apa kita mau ngambil data apa di Google atau biasa perbandingan harga di misalnya harga apa nih?
harga Gundam di sini berapa, harga Gundam. Ya perbandingan harga ya mau beli apa segala macam gitu kan ada di apa tuh e-commerce kan banyak tuh kita mau banding-bandingin. Atau biasanya kalau yang itu kayak booking hotel gitu kan ada yang di Traveloka berapa, di tiket.com berapa kayak gitu-gitu kan. Itu bisa. Berlaku buat film dong ya. Sebenarnya sih bisa. Ya enggak sebaiknya sih lewatin aja ya. Lewat OTT aja ya. Aduh, ngasih tahu orang bajakan. Lanjut. Nah, ini game automation. Jadi gini, aku tuh kadang-kadang gabut gitu ya, misalnya dulu, sekarang sih enggak. Dulu tuh suka gabut, suka main kayak gini enggak? Pioneer Tiles. Pioneer Tiles itu diklik-klik gitu, jadi ngikutin lagunya apa nih, sebenarnya ada lagunya gitu kan. Diklik sampai ya nggak boleh ada yang miss nih. Cuman kan lama-lama bosan ya. Kadang-kadang ya kalau makin cepat kita bakal gagal gitu kan. Cuman kalau dengan ini aku cepetin dikit, lihat angkanya. Ini kalau kecepatan kayak gini nih, tangan manusia udah nggak manusiawi nih. Tuh. Nah, ini yang gerakin bukan mouse aku. Maksudnya yang ngeklik ini bukan mouse tapi ini pakai automation. Sebenarnya ini cheating. Tapi ya buat fun-fun aja nggak apa-apa dong cheating. Gitu. Salah satunya seperti ini. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, ini dijalanin yang nggak pakai tangan. Nggak pakai tangan maksudnya secara otomasi. Nih, kita lihat. Ini di belakang. Aku sempat dapat skor 614 ya, speednya lebih cepat dari yang tadi. Ya itu main Pioneer Tiles secara curang. Jadi dilihat situ aku nggak mencet sama sekali siapanya, keyboardnya nggak mencet sama sekali si mouse-nya kayak gitu. Bentar ya. Kayaknya laptop aku mau mati nih, bentar. Oke. Lanjut ya. Ini game automation, cara curang sih. Kebanyakan automation apa itu? Iya, Mas. Lanjut. Oh, ini tadi udah. Ya, teman-teman kalau yang mau main game ini, aku ada Skype-nya kalau mau. Nah, ini kalau misalnya gabut, internetnya putus, Chrome-nya suka mainan Dino sendiri kan gitu kan. Cuman kan suka kesel kan suka kalah gitu kalau misalnya lagi loncat, kadang udah loncat tinggi ada burung di atas. Nah, ini juga pakai automation kayak gitu. Semuanya di sini di beberapa video ini aku bikin pakai bahasa Python semua ya. Soalnya cuma bisa itu doang, baru sini doang bisa baru belajar JS di sini doang. Itu mainan Dino, cara curang. Nah, sebenarnya yang tadi aku ceritain kan automation tuh nggak cuma di web atau di PC doang gitu. Ini ada juga yang home automation. Teman-teman mungkin di sini ada yang rumahnya pakai Google Home gitu nggak? Kalau pakai Google Home sebenarnya itu triggernya kan satu, entah pakai suara, entah pakai apa ya? Biasanya kalau Google Home suara ya. Nah itu, iya, saya juga nggak pakai mas. Akhirnya mahal soalnya. Wadaw, Apple HomeKit mantap. Maaf. Lanjut. Kalau home automation tuh contohnya kayak gini. Aku bikin sedikit karena nggak sanggup. Ini mah yang ini tahu kan awal-awal pandemi itu suka bikin kayak gini nih. Kita deketin ya si apanya tuh tempat sampahnya kebuka sendiri, ada sensornya. Itu di otomasi juga. Itu pakai Arduino sama Python gitu. Ada ya, selain trash bin apalagi sih? Biasanya tuh yang kalau misalnya pas masa-masa pandemi tuh kita ngedeketin ini ya, apa yang dipencet tuh, hand sanitizer, kita deketin, cerot, nah ya gitu. Itu otomasi juga, jadi dikasih sensor, ada tangan kita, terus dia ngeluarin desinfektannya, kayak gitu.
Atau biasanya juga keran gitu, keran di toilet, di kantor-kantor yang cakep tuh. Disimpet gitu nggak ya? Keran kita julukin tangan nanti langsung ngeluarin air gitu. Terus sebelah juga home automation. Kalau ini terinspirasi dari tahu Stream Deck. Kalau anak-anak yang anak-anak lagi, bapak yang suka nge-streaming kan ada Stream Deck tuh, harganya mahal itu mah. Saya mah nggak sanggup beli tuh. Kayak kebanyakan duit kalau beli kayak gituan. Nah, ini saya bikin Stream Deck kan pakai Arduino sama ya Raspberry Python juga. Jadi kalau misalnya aku pencet tombol putih gitu, itu buka CMD. Kalau buka pencet tombol merah tuh buka Firefox. Kalau misalnya pencet biru buka VS Code. Ya itu bisa diprogram sih, tergantung kita mau buka apa nih. Mau buka Spotify gitu, pencet gitu. Bisa mau buka web tertentu bisa tinggal diprogram aja gitu. Gitu. Ini bendanya masih ada nih. Tuh, tinggal ntar aku taruh lah di lapak Sailor ya. 200 lepas lah. Sama nanti kabel dijual terpisah. Script juga. Bercanda. Itu shortcut button ya. Stream Deck ala-ala tombol geser Jira. Wah, kan belum selesai, Mas. Kalau belum selesai nggak bisa digeser. Right. Nah, ini ceritanya tuh ceritanya nih mau bikin tahu yang smart lamp gitu kan, yang ya pakai Google Home gitu, tinggal oke Google nyalain lampu gitu kan. Ini bikin konsepnya aja sih. Sederhananya tuh kayak gini. Ini pakai Node MCU, connect ke WiFi, terus konekin ke apa nih namanya handphone, iyalah handphone itu. Terus konekin ke Google Assistant, jadinya kayak gini. Bisa dipakai deh. Kalau dijual di luaran mah kayaknya mah 200 ribuan ya. Lampu-lampu kayak gini banyak udah. Gini. Berhasil. Oke. Turn on green light. Turn on green light. Turn on yellow light. Turn on yellow light. Turn off green light. Turn off green light. Turn off red light. Turning off red light. Turn off yellow light. Turning off yellow light. Oke, beres. Sudah jadi. Ya. Nah, kayak gitu dah. Itu lagi girang sendirian. Kalau bikin nggak bisa, akhirnya bisa juga kayak gitu. Ini pas kapan ya? Kayaknya tahun lalu sih aku bikin ini. Terus, nah ini ada juga kan yang suka beli, ada yang jual kayak colokan pinter gitu. Ya sama sih kayak tadi konsepnya. Google. Cuman ini konsepnya itu ke colokan. Jadi benda apapun yang dicolok di situ, dicelup gitu. Misalnya kipas angin gitu. Atau apa ya, TV mau nyalain langsung. Kan keren kan misalnya turn on smart plug, nanti tiba-tiba kipas kita nyala gitu kan. Enak di kosan. Masuk kosan kita tinggal ngomong gitu, kipas angin itu nyala. Kalau yang kosannya pakai kipas angin ya. Kalau yang kosan yang AC mah enak, nggak perlu. Tapi AC bisa juga sih kayak gitu. Pokoknya semua yang dicolok ke colokan ini apa sih namanya tuh? Colokan itu ya? Steker ya? Bukan. Ya pokoknya colokan listrik itu pakai ini. Tinggal nyebutin doang, handphone kita nyala, oke Google nyalain kipas angin atau segala macam, dia langsung nyala. Iya, stop kontak Mas, siap, stop kontak. Gitu, nih contohnya gini. Turn on smart plug. Okay, smart plug has been. Oke Google. Turn off smart plug. Okay, smart plug has been deactivated. Iya, gitu. Colokannya buluk ya. Iya, orang bekas itu ngambil dari mana? Nggak tahu. Ini juga charger siapa, pakai aja udah.
Ini sama konsep sama kayak yang sebelumnya gitu pakai Node MCU. Modalnya malah dikit ini mah. Tapi enggak saya kasih tahu modal nanti nggak bisa dijual. Lanjut. Nah, mobile automation. Gini, selain PC, laptop, apapun yang ada di web gitu, di handphone kita juga bisa diotomasi gitu sebenarnya. Contohnya nih, sebenarnya ada banyak contoh sih, cuman aku kasih yang paling ini aja deh. Wow, ajaib. Nah, ini lagi Nora nih, nggak apa-apa gimana aja. Dia bakal ngetik sendiri katanya. Ya, simpelnya gitu sih. Tapi biasanya yang mobile automation ini, auto texting atau segala macam ini biasanya dipakai sama teman-teman QA nih, testing, misalnya aplikasi mobile, misalnya Sinbad Red, Sinbad White kan di mobile tuh. Itu di testing UI-nya tuh bisa pakai automation seperti ini. Katanya sih lebih cepat. Kalau lebih akurat, bisa jadi lebih akurat. Tergantung script yang bikin siapa sih. Kalau masih cupu kayak saya kan mungkin bisa jadi nggak akurat. Iya. Waduh Mas Nunu, serem juga. Nah, ini semoga yang punya apps nggak baper ya, nggak bakal nonton ini juga kan ya. Ini flash sale bot, warnanya oranye. Kenapa oranye? Ya pokoknya oranye. Nggak apa-apa. Kenapanya aku nggak kasih tahu. Ini aku nggak tahu ini curang apa enggak ya, tapi banyak yang pakai juga gitu. Aku scriptnya ada tapi aku nggak mau share. Nggak aku pakai juga. Ini educational purpose only gitu. Contohnya kayak gini. Kita ada flash sale kan biasanya apa sih? Ada waktu tertentu ya kan? Misalnya 12.12 atau 11.11 kayak gitu ya. Educational purpose only. Jadi pas jam itu dimulai, tak gitu kan, triggernya tuh jam. Jadi kalau tadi kan automation ya gitu, triggernya jam sekian, menit sekian, tak langsung automationnya jalan. Biasanya cuman ini yang pakai flash sale bot ini biasanya si laptopnya atau PC-nya di standby-in. Makan listrik kan. Atau ada juga bisa kalau misalnya punya apa tuh yang kayak apa sih PC yang kecil tuh? Raspberry Pi gitu kan. Kalau pakai Raspberry Pi itu bisa. Kalau misalnya pakai ini nih, ini kan kayak ini sebenarnya PC juga. Raspberry Pi colok, jadi standby aja. Ini kan listrik kan nggak banyak gitu kan. Dah, biasanya sih gitu. Ya, atau bisa ditaruh di cloud gitu. Wih gila, keren banget ditaruh di cloud. Punya server. Nih, flash sale bot tuh kayak gini. Ini bukan aku ya, ini bukan aku. Ini bukan aku. Swear, ini bukan aku. Disclaimer juga, bukan aku. Jadi ini webnya gitu kan, terus dia bakal jalanin itu harga berapa langsung dimasukin secepat kilat. Jadi ya kalau bisa dibilang ya yang kalah flash sale ya wajar-wajar aja. Ini aku stop sampai sini doang, aku nggak tarik sampai dia masuk ke checkout. Dah kayak gitu. Jadi cuma berapa detik kan selesai, tak selesai. Coba kalau misalnya kita sendiri yang jalanin ngikut flash sale nih, belum paniknya gitu kan, ada panik, udah mesti dapat nih, belum panik, belum koneksi gitu, belum handphonenya habis itu gemeter jatuh segala macam, belum lihat-lihat yang lain. Nah kalau pakai ini kan fokus yang mau diambil tuh apa gitu. Ini educational purpose only ya. Ada mas scriptnya ada, cuman gini, kalau pengalaman kan biasa ada yang jual tuh ya. Kalau di mana tuh suka ada yang jual bot flash sale apa gitu. Itu mah baiknya sih jangan dibeli. Tokopedia, waduh mas ada itunya mas nggak bisa. Yang makanya saya pilih yang orange. Ya jadi apa tadi sih lupa. Yang mana? Oh ya jangan dibeli gitu. Soalnya kan gini, bot itu atau automation itu di sini kan basicnya ada yang namanya ya apalah itu namanya Selenium lah. Ini info aja gitu. Nah itu kan tergantung environment, tergantung lingkungan laptop kita sama PC kita kemampuannya kayak gimana gitu. Di situ kan ada kayak loading, ada ngeloadingnya berapa misalnya.
laptop kita lemot, laptop kita internetnya kadang-kadang gitu kan, itu misalnya udah beli code-nya nih, udah jalanin, kok nggak berhasil gitu, atau code-nya kok jadi fail kayak gimana. Itu ada tuh yang nanya ke saya tuh, Bang ini bener-bener gimana? Lah lu beli siapa? Bener-bener sama saya. Kayak gitu. Itu ya sebaiknya sih jangan dibeli, karena tergantung misalnya fotonya PC-nya lemot atau OS-nya beda, itu juga berpengaruh juga gitu. Jadi hati-hati, jangan tergiur sama yang jual buat flash sale gitu, karena yang pasti menang yang bikin, biasanya sih gitu ya. Ada contoh sih, tapi saya nggak mau nyebutin siapa, pokoknya ada contoh aja lah, educational purpose only. Nah, ini sebenarnya aku nggak mau jelasin sih, tapi ini buat hati-hati aja sih. Ini aku cuma nginfoin doang ya, ini nginfoin doang, educational purpose only, jadi aku juga nggak terlalu ngerti nih brute force itu kayak gimana. Jadi ini dapat dari teman doang. Jadi kalau misalnya hati-hati, kalau misalnya di mana-mana, web kita aman atau enggak, apps kita aman alasan. Ya itu sebenarnya automation itu juga bisa dipakai untuk brute forcing. Brute forcing itu gimana sih? Jadi kayak misal ya kalau di ATM mah gini, nggak mungkin sih bisa di brute force, nggak mungkin. ATM misalnya nyoba-nyoba pin ATM, nah itu sebenarnya brute force. Atau nyoba-nyoba login Facebook gebetan gitu kan, passwordnya dicoba-coba, nah, itu namanya brute force. Tapi kan beberapa aplikasi itu biasanya udah ngasih apa ya, udah ngasih penjagaan di situ, jadi nggak bisa nih diserang kayak gini. Itu contohnya nih, aku kasih contoh yang sebenarnya bukan brute force tapi kita anggap brute force aja, soalnya kalau aku ngasih contoh yang lebih-lebih kayaknya jangan. Soalnya ya pokoknya jangan. Aku kasih yang contoh yang ini baru bikin tadi ini bukan brute force. Contohnya kayak gini, ceritanya aku masuk ke web sebuah instansi nih, ya ketahuan deh instansinya apa. Ini ceritanya ngecekin kode booking nih. Kode booking itu kan ada berapa kode sih, ada 8 kode yang acak gitu kan, itu dibikin random. Kadang-kadang suka aja dapat gitu, cuman ini brute force itu oke dapat satu. Kayak gitu. Jadi data orang tuh bisa didapat dengan cara kayak gini gitu, dicoba-coba kode-kodenya. Apa nih, brute force bukan nge-stack defense. Ini contoh doang, contoh sebenarnya bukan brute force ini ya, contoh aja. Nggak ngeliat itu bisa pakai automation gitu. Oke. Ini ya hati-hati ya, misalnya kita nyolok handphone di stasiun kan suka ada charger tuh, kita pastiin dulu gitu ya, takutnya pin passcode kita dibuka gitu pakai kayak gini. Ini juga dia nge-auto-in gitu. Cuman dibikin udah jadi apps aja. Aplikasi kita kebuka, misalnya foto-foto kita diambil kan hati-hati gitu. Ya kan, ulang lagi. Itu ini ada bisa nyoba-nyoba pin kan. Nyoba-nyoba pin, nyoba-nyoba OTP gitu kan. Masuk apa enggak? Coba-coba hati-hati. Tapi biasanya sih kalau di handphone Android sekarang kan biasanya cuma 10 kali percobaan ya. Kalau nggak salah 10 ya. Tapi habis itu nunggu sekian detik lagi terus coba lagi. Kayak gitu. Kalau itu yang bawaan dari yang bawaan dari handphone. Tapi kalau biasanya si passcode tiap apps tuh ada tuh apps yang suka buat nyanyi-nyanyi, buat live itu suka ngasih passcode juga tuh. Nah itu biasanya nggak di-limit sama dia. Bisa dibablas. Hati-hati aja. Ini ceritanya teman saya lagi buka-buka web instansi gitu ya. Nyoba-nyoba. Data mahasiswa kebuka semua. Gitu. Ini contoh-contoh aja. Aku nggak mau ngasih yang lebih-lebihnya. Gitu. Ya. Masih ada waktu nggak? Masih ada Mas, masih ada boleh. Masih ada ya? Aduh, masih ada lagi. Jadi gini. Ini buat yang teman-teman yang di luar, yang teman-teman yang non-tech sih. Yang kayak tadi tuh bisa kita lakuin nggak sih gitu? Sebenarnya ada cara paling simpel
buat otomasi, tapi nggak tahu itu berguna atau enggak. Tapi cara simpelnya tuh kayak gini. Misal kita buka sebuah web. Nah, aku contohin dulu. Ya, kayak gini kan, kelihatan ya. Gede ini gimana ya? Kelihatan ya, semoga. Itu kalau misalnya kita buka Google Chrome, untuk yang mau bikin otomasi sederhana gitu ya. Kalau kita buka Google Chrome tuh ada yang namanya extension. Google extension-nya tuh namanya Selenium IDE. Selenium IDE. Selenium, bukan Selena Gomez, Selenium IDE. Kayak gini. Ya diklik nih. Udah kan, udah. Nah, ini cara gampang. Jadi dia sistemnya itu nge-record apa yang udah kita lakuin sebelumnya. Kalau terus dia bakal ngerekam tuh apa yang udah kita lakuin tuh. Terus kalau kita pencet play gitu, dia bakal ngelakuin lagi apa yang tadi kita lakuin. Ya, gitulah. Ini aku coba. Ini satu Chrome. Kalau yang pakai Google Chrome ya. Aku nggak tahu di extension di tempat lain harusnya sih ada, harusnya sih ada. Ini ya udah, adding the Chrome. Nah, maaf agak lemot. Nah, udah dapet nih. Selenium ID-nya udah ada. Terus di sini kalau nggak ada, ini nih. Ini udah ada ya pojokan nih. Jadi klik aja. Nanti bakal muncul kayak gini. Tuh. Nih, Selenium IDE. Kita mau ngapain? Kita pencet ini contoh aja nih ya. Record a new test in a project. Project name. Uno nyoba. Oke. Nah, ini base URL itu kita mau buka webnya siapa gitu. Kita cari yang gampang aja deh. Yang gampang webnya ini aja deh. Biasanya aku main-main di sini. demokie.com. Bebas sih mau web apa, mau Facebook juga boleh. Gitu kan. Kita masuk sini aja deh ke textbox. Jadi ini alamat ini nih, demokie/textbox. Sini. Terus kan kita masukin biasa gini kan, nama, nama, email, alamat gitu kan. Terus disubmit secara manual gitu. Contoh nih ya. Uno email uno@uno.com misalnya gitu. Dan address di rumah. Permanent address nggak punya, misalnya gitu. Misal. Contoh aja biar cepet. Terus kita klik submit, dia bakal muncul di sini nih. Nah, secara otomatis juga bisa kita lakuin. Pakai yang tadi, pakai Selenium IDE tadi. Nih, pakai ini. Kita buka nih. Ini copy aja nih yang tadi. Alamat URL udah, alamat webnya udah ada. Kita copy, taruh di sini. Terus start recording deh. Pas kita start recording, dia bakal muncul web kayak gini. Kita gedein. Full name, Uno, email @uno.com. Misal aja. Current address di sini. Permanent address di sana. Sampai. Dah. Ini yang udah kita lakuin di sini tuh bisa ke record semua di sini. Nih, kita stop ya. Stop. Test name. Pasti. Oke. Nah, ini udah jadi. Apa yang udah kita lakuin semua tadi yang di atas. Yang di atas. Yang sebelumnya gitu kan. Ini kayak open. Tuh. Terus di set window-nya. Ya, tadi kan window-nya kecil ya. Terus jadi gede. Terus ngeklik apa. Ngeketik apa. Dia bakal nge-record. Gitu. Nah, hasil recordingnya ini, kalau misalnya kita pencet ini apa nih, tombol play-nya, tombol kan-nya, ini bakal ngelakuin apa yang udah kita lakuin tadi. Dipencet aja. Ya, tangan aku nggak megang. Ini nggak butuh ngoding. Ya, tapi ini yang paling simpel. Tapi aku nggak tahu ini berfungsi, berguna nggak di kehidupan nyata. Ya, jadi kayak tombol makro macam kayak gitu. Tapi ini di web. Gitu. Ini cara paling apanya? Yang paling simpelnya pakai Selenium IDE.
Jadi misal ada yang mau input data banyak gitu kan, itu bisa gitu. Ini contoh satu. Ya, berguna buat flash sale. Tapi dia juga ini ya, kalau nggak salah si Selenium ID ini ngerekam waktunya juga kalau nggak salah. Jadi kalau kita habis ngeklik, kita nunggu 2 detik, dia juga nunggu 2 detik. Kayaknya sih kayak gitu. Mas William. Itu Selenium ID. Save app. Ada lagi sih contohnya. Aku ada 2 contoh lagi, cuman ini kayaknya terlalu, aku nggak tahu terlalu ini apa enggak. Ada yang berguna banget, tapi ini aku baru pindah laptop jadi nggak tahu. Jadi semacam kita bikin, ikut ya, harus buka VS Code. Ya ini mungkin teman-teman tech ngerti lah, lebih ngerti dari aku. Ini, jadi kalau misalnya dijalanin, dia bakal input data yang di sini. Enggak. Yang di web tabel. Kayak tadi ada video contohnya sih yang masukin data banyak gitu. Jadi dia ngelakuin ini, ngulang-ulang terus. Kayak di video sebelumnya tadi. Aku ada scriptnya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan, enggak, teman-teman ada yang butuh bantuan mau input data banyak, bisa pakai ini. Aku mau contohin, cuman kayaknya nggak terlalu bisa sih. Kalau ada lib yang belum aku install di laptop, ini aku baru pindah ke laptop kantor. Kayak gitu. Sama ada satu lagi buat sertifikat secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang apa ya, bikin sertifikat kan banyak tuh, misalnya sertifikat webinar gitu kan, orang yang ikut banyak, itu bisa pakai script ini. Nanti aku kasih deh di GitHub-nya, langsung tanya Slack ke aku aja kalau ada yang butuh. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Aku mau demoin kayaknya terlalu lama. Jangan. Oke. Lanjut demo time-nya. Udah. Terus kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak gitu ya soal yang tadi, ini promo. Ini promosi. Hah? Flash sale 13 nggak ada, Mas, kan bulan 13 nggak ada. Jadi bisa teman-teman cari, mungkin ini kalau Pi Auto ID ini grup Telegram teman-temanku ada di sini, orang siber juga teman-temanku ada di sini juga. Ini channel YouTube. Misalnya mau tahu lebih ya, tapi ini biasanya sih kalau di Pi Auto ID pakai bahasa Python. Kalau di orang siber nih bahasanya banyak, macam-macam ini. Semua tentang persiberan, dunia persiberan ada di sini. Kayak gitu sih. Ya, kayaknya setengah jam udah cukup. Udah kepanjangan, takut kebanyakan ngoceh, nanti kagak ada yang ngerti juga nih orang ngomong apaan sih gitu kan. Oke, makasih ya. Kalau teman-teman mau tahu, ya ini ada tadi ini grup Telegram, ini channel YouTube aku. Semua yang tadi video-video tadi tuh sebenarnya aku ngambil dari channel YouTube aku juga. Jadi tinggal ngambil doang, udah dilakuin tahun-tahun lalu. Kayak gitu. Sama kalau misalnya ya tahu lah ya, tinggal Slack aja. Kayak gitu. Aku kembaliin ke Mbak Naira. Thank you. Oke, thank you Mas Uno. Berikut tadi materi dari Mas Uno seputar automation dan contoh-contohnya. Sekarang sesi tanya jawab nih semuanya. Jadi yang mau bertanya boleh raise hand ya. Nggak ada kayaknya, Mbak. Oke, selagi nunggu, tahu ada yang mau mikir-mikir dulu untuk pertanyaannya, aku mau nanya nih sama Mas Uno. Mungkin ini pertanyaannya udah sering Mas temui di mana-mana. Aku mau nanya, kan Mas Uno bukan latar belakangnya bukan orang tech ya Mas ya. Nah, kira-kira apa tuh yang buat Mas Uno tertarik ke dunia tech? Butuh duit, Mbak, buat kerja. Jadi gini. Dulu aku emang bukan lulusan tech ya. Maksudnya bukan lulusan IT. Iya benar, bukan lulusan IT. Tapi aku lulusan teknik penerbangan gitu. Teknik juga sih, tapi penerbangan gitu. Tiba-tiba ya emang sempat kerja di
di bandara juga, ya macam-macam lah kerja, tapi nggak ada hubungan sama komputer sama sekali, masih gaptek juga waktu itu. Terus ya sekitar beberapa tahun lalu sih mulai belajar sendiri dari YouTube kayak gitu. Jawaban yang diharapkan. Oke, banyak belajar dari YouTube juga ya, Mas. Mm-mm. Kalau gitu, kenapa pilih materi automation ini nih, Mas, hari ini untuk dibawain ke Tales of Sunda? Kenapa dibawain? Satu, karena saya Mm-mm. bisa ini doang. Mm-mm. Jadi apa yang aku dapetin dari acara PyCon kemarin tuh sebenarnya itu excited banget sih, banyak hal yang eh, teman-teman di sana sharing gitu kan, ada yang, dan ternyata mereka sama hampir beberapa orang tuh, ratusan orang itu hampir sama kayak aku juga, jadi mereka itu non tech, non IT gitu, tapi mereka Mm. ada apa ya, ada keinginan di situ juga, jadi sharing juga, dan mereka non IT tapi mereka pakai bahasa pemrograman, terus juga mengautomasi juga semacam, banyak macam sih kayak gitu. Jadi ya seenggaknya aku bisa tebarkan ini juga ke teman-teman yang ada di sini juga gitu. Intinya mah sama-sama belajar sih kayak gitu. Aku ngoding aja masih baru belajar, jadi ya sama-sama belajar gitu. Hmm. Jadi teman-teman, adakah yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh di kolom chat juga. Mas, ada pertanyaan dari Mas Polki. Pertama kali buat automation pada hardware atau smart lamp atau smart plug DLL kayak gitu berapa lama Mas bikinnya? Oh, ini berapa lama bikinnya? Apa berapa lama belajarnya? Pertama kali belajar dan bikinnya juga boleh. Kalau pertama kali belajar itu aku belajar Arduino juga, belajar aku kan, kalau itu berarti aku belajar elektronika dasar juga karena rangka itu. Elektronika dasar kan aku dapat emang pas zaman sekolah ya, itu kan dapat, jadi ngerti-ngerti dikit lah, nyolder dikit mah bisa gitu. Terus kalau untuk ngoding Arduino sama Python-nya pakai Firmata itu 3 hari. 3 hari lah. Oke, Itu juga tidak direcokin anak juga itu. Niru mas, nggak, maksudnya itu 3 hari niru ya, nggak langsung jago gitu, enggak, emang sampai sekarang juga nggak jago, jadi niru apa yang, oh ini emang begitu gitu, lihat apa sih, kayak di mana tuh webnya, baca gitu, oh gitu, ditiru oh ternyata bisa, modif dikit gitu, oh ternyata bisa kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Memang nggak ngerti yang dalam-dalamnya, nilai resistor mas saya nggak ngerti, segala macam itu mah nggak ngerti, segala macam technical codingnya juga. Dulu juga waktu belajar coding juga malah kebalik, nggak belajar dasarnya dulu, ngikutin YouTube dulu, kebalik gitu sebenarnya. Jangan ditiru lah intinya mah gitu. Belajar dari dasar. Gitu. Ya 3 hari lah, 3 hari. Ya tapi bendanya itu udah nggak ada ya, soalnya dirusakin sama anak saya. Dimainin sama dia. Dibongkarin. Yang kesisa ini nggak kelihatan aja. Oke, Mas Sono, thank you untuk jawabannya. Terus selanjutnya aku mau nanya nih Mas, untuk yang Mas demoin tadi itu tuh kira-kira bisa dipakai untuk apa aja lah? Nah, itu mah tergantung tadi tuh, yang pakai Selenium IDE ya. Tergantung kebutuhannya, misalnya teman-teman ada yang mau main kan. Biasanya tuh makro-makro kayak gitu tuh biasa yang dipakai buat main di game-game yang di web. Waktu biasa di Facebook tuh suka masih ada game-game yang pencet-pencet gitu bisa. Atau mau login, auto login gitu, sama auto login Facebook atau Instagram itu bisa. Ya disebutin auto project attendance. Aku tadi mau nyebutin itu cuman nggak enak. Bukan auto project ya, apa sih attendance, enggak. Ya. Kayak gitu ya, macam-macam sih, tergantung kebutuhannya mau bikin apa gitu. Buat iseng-isengan juga boleh. Hmm. Mm-mm. Hmm. Sebenarnya kalau buat
testing atau apa gitu ya, itu pakai Selenium ID tadi. Ini buat teman-teman tech yang lebih jago dari aku. Itu yang tadi pakai IDE itu bisa di convert jadi script Python sama script Java. Aku nggak tahu kalau JavaScript bisa apa enggak. Ya, bisa jadiin script Python sama Java. Bisa di convert, tapi diedit lagi. Gitu. Aku lagi baca chat nih. Banyak banget. Ada lagi. Ada yang mau nanya langsung kah ke Mas Uno? Yang kalau ada yang mau nanya boleh raise hand ya. Oke Mas, ada pertanyaan dari Mbak Ade. Automation mesti ngoding nggak Mas? Kalau yang nggak bisa ngoding gimana biar bisa cobain implement automationnya? Nah, pakai yang tadi tuh, belajar pakai Selenium IDE dulu yang pakai Google Chrome extension. Jadi sistemnya pencet-pencet, nge-record gitu, nge-record apa yang udah kita lakuin. Tapi kalau misalnya mau belajar ngoding atau dari dasar banget itu juga bisa. Banyak kok ininya apa ya, kayak tutorial-tutorialnya yang mudah gitu. Bisa belajar. Atau ada juga yang namanya apa tuh? Katalon ya kalau nggak salah, itu juga sistem recording juga. Jadi nggak perlu ngoding. Gitu Mbak Adi. Oke, thank you Mas Uno. Semoga udah terjawab ya Mbak Ade untuk pertanyaannya. Kemudian adakah yang mau nanya lagi untuk 2 orang lagi? Silakan. Boleh lewat chat atau boleh raise hand kalau misalnya mau nanya langsung. Mas Uno masih ada sekitar 19 menit lagi. Kira-kira untuk ngecontohin demo yang kata Mas Uno tadi mau dicontohin, ke guru nggak? Aku ada perlu download library dulu sih. Tadi soalnya itu adanya di PC aku, jadi nggak bisa. Ini kan pindah ke laptop kantor. Kalau yang mau lihat ininya mah, lihat lengkapnya demonya gimana, itu cek aja di channel YouTube. Iya jadi promo. Di Dojongkok tuh ada, kalau yang mau belajar dari dasar tapi bahasanya pakai bahasa ular ya, itu ada di situ. Yang mau nginput data banyak, ya ada di situ juga. Lumayan buat belajar. Enggak, lumayan buat nambah sub, nambah watch. Aduh, ada yang nanya tuh. Oh tidak, ditanya. Mas Uno, Boleh dijawab Mas, kalau memungkinkan. Mas Uno kenapa logonya lagi jongkok? Jadi gini, Pak Milo juga pernah nanya, bukan Pak Milo nanya. Jadi aku pernah kasih tahu. Jadi itu kan logonya kayak gitu ya, nggak enak banget kan, kayak lagi ya emang itu lagi di WC sebenarnya emang. Kita kan kalau lagi di WC, lagi jongkok gitu, ya WC aku jongkok, lagi jongkok gitu kan. Kalau yang iseng ada yang mainan handphone di WC. Ya. Nah, kalau aku biasanya ada yang menghayal gitu, ada yang mikir. Nah, aku biasanya tuh kalau dapat ide di WC gitu. Tiba-tiba, wah dapat ide. Itu dapetnya di WC, makanya dapat, oh idenya lagi jongkok gitu. Dibikinlah logo ini. Sepele banget. Ini kayak gitu, Mbak. Jadi ini logo aku udah pakai tahun 2000, semenjak YouTube sih, aku pakai itu. Oke, Mas Uno ada pertanyaan lagi nih dari Mas Tri Agung Susilo. Mas Uno kenapa lebih prefer pakai ular? Boleh jelasin kelebihan sama kekurangannya Mas kalau dibanding yang lain? Itu Mas Rahmat Setiawan.
sudah menjawab. Iya benar, bahasanya emang kalau menurut aku gitu ya, bahasanya itu lebih simpel dibandingin yang lain. Lebih bahasa Inggrisan gitu lah, lebih dimengerti. Kan kalau misalnya bahasa JavaScript, iya di sini kan pakai itu tergolong kalau menurut aku gitu ya, tergolong lebih lebih sulit gitu dibandingin pakai Python. Kalau ada juga Java gitu kan tingkatannya lebih ini lagi. Jadi bahasa itu lebih ngerti. Terus kalau misalnya butuh library apa gitu, bukan library itu macam apa ya? Modul juga apa ya bahasa-bahasa ininya ya? Ya sebuah paket kayak gitu. Paket yang bisa paket codingan yang bisa kita pakai udah ada nih. Jadi nggak perlu bikin lagi. Tinggal dipanggil doang. Itu udah tersedia banyak itu. Jadi tinggal kita pakai install ini gitu. Install ini ya. Oh, misalnya kita mau automation nih tadi bikin script automation itu pakai Selenium gitu. Install Selenium. Aku mau scraping data tadi ngambil data dari web gitu. Oh, pakai Beautiful Soup. Download gitu. Jadi banyak package-nya tuh macam-macam dan itu emang karena dia komunitas kan ya dan di open source juga jadi emang banyak yang kontribusi di situ kayak gitu. Oke, jawaban aslinya adalah pertama kali ketemu di YouTube itu. Mungkin kalau pertama kali ketemunya Java atau JavaScript ya mungkin aku pakai itu, tapi pertama kali ketemu di YouTube itu. Gitu. Itu jawaban aslinya. Yang tadi terlalu Oke. Thank you Mas Asus. Oke, thank you Mas Uno. Selanjutnya ada kayak mau nanya lagi untuk satu pertanyaan lagi ke Mas Uno. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari Mas Uno mau ada penutup atau ada summary Mas dari yang udah disampaikan tadi. Penutupnya apa ya? Penutupnya yang jelas pertama salam kenal. Terima kasih sudah menerima saya di TOS ini. Terus terima kasih sudah mengikuti Tales of Simbat kali ini. Terus kalau misalnya ada yang butuh gitu, misalnya ada yang butuh script ngupload ya script automation tadi, misalnya ada yang butuh belajar atau gimana. Kalau yang mau belajar bisa cek YouTube aku. Kalau yang butuh bantuan untuk bikin script automation yang gampang-gampang, itu bisa kontak aku aja di Slack kayak gitu sih. Ya, jangan lupa subscribe. Oke. Itu aja, Mbak. Oke, kalau gitu karena nggak ada yang mau nanya lagi juga, terima kasih Mas Uno udah menyempatkan waktunya untuk nyusun materi hari ini. Terus terima Sama-sama. kasih juga untuk para sailor yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Untuk bulan depan, teman-teman kalau ada yang mau jadi speaker atau mau jadi moderator di post juga, boleh banget untuk hubungi tim People. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Uno. Thank you Mas Uno, thank you Nira. Oke, guys. belum Guys. Mantap Mas Uno, terima kasih semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. Sama-sama. Terima kasih.